Oke, semoga presisi. Halo semuanya, aku Michael dan pengen bikin video dokumentasi. Ya, video ini akan minim edit karena tujuannya memang mendokumentasikan aja. Dan emang pengen ngisi lah di sosmed. Jadi kontennya apa? Aku akan baca setiap hari buku ini. Sebenarnya buku ini udah aku baca tahun kemarin, makanya warnanya udah rada kuning juga. Kenapa? Tadi di awal pembukaan video aku bilang mau dokumentasi. Maksudnya apa? Kalau sewaktu-waktu buku ini udah gak ada di tangan saya, entah itu saya jual atau saya kasih ke orang, saya bisa mengenang cerita dari buku ini lewat video yang saya akan share. Tapi caranya berbeda. Saya akan baca mungkin per halaman, tapi kalau setengah kayak gini saya akan baca 1,5 halaman. Lalu besoknya saya akan bikin video, saya baca per 1 halaman, 1 halaman, 1 halaman, 1 halaman sampai bukunya habis setiap harinya gitu. Nah, buku yang saya baca ini judulnya The Newcomer. Sebenarnya ini serial buku kedua dari detektif Kaga. Yang buku pertamanya itu sebenarnya Melis. Nah, itu juga jadi alasan pertama saya bikin video kayak gini, karena buku Melis udah gak ada di tangan saya. Saya udah beli, saya udah baca, saya lupa dokumentasi. Jadi buku-buku yang udah pernah saya baca mungkin saya akan baca ulang gitu. Lalu akan saya buatkan video seperti ini. Entah ini melanggar atau enggak, saya nggak tahu. Niatnya untuk dokumentasi saya, tapi kalau misalnya teman-teman kebetulan nonton video ini, ya semoga terhibur, semoga bermanfaat, semoga jadi penasaran, dan kalau punya uang lebih, mungkin udah ngerti semua, tapi pengen baca, ya dibeli. Jangan lupa belinya yang asli di Gramedia, ya, jangan yang bajakan. Oke, aku mulai baca ya. Halaman 5 dan halaman 6. Tanggal 2 Januari 2026. Bab 1. Gadis toko senbei. Sepertinya akhirnya cuaca kian sejuk ya. Aneh juga, padahal sekarang baru bulan Juni. Sakoto masuk ke toko setelah merapikan bungkusan-bungkusan senbei, sejenis kerupuk dari tepung beras di etalase. Oba-chan, jangan mondar-mandir begitu. Oba-chan kan baru saja keluar dari rumah sakit. Kalau ketahuan Otosan, aku pasti bakal kena marah. Komentar Naho kepada neneknya sambil cemberut. Tenang. Tidak perlu mengkhawatirkan komentar ayahmu. Namanya saja sudah keluar dari... Namanya saja sudah keluar dari rumah sakit. Artinya bukan orang sakit lagi kan? Justru aku harus banyak bergerak. Sejak dulu orang bilang barang siapa yang tidak bekerja, dia tidak boleh makan. Naho-chan, kau juga harus segera bisa hidup mandiri. Lagi-lagi soal itu. Naho melahap senbei isi mayones sambil menepuk-nepuk pinggang. Sakoto menatap tajam sang cucu dan berkomentar, kau ini memang penggemar berat senbei ya? Mentang-mentang anak pemilik toko senbei. Tapi aneh juga kau tidak bosan memakannya. Padahal bisa dibilang kau sudah makan itu sejak lahir. Soalnya ini kan produk baru. Produk baru atau bukan, senbei tetap senbei. Kalau aku sih melihatnya saja sudah malas.
terutama karena gigiku sudah tidak kuat memakannya. Buktinya toko ini bisa bertahan selama 50 tahun. Aku sudah sering cerita toko ini baru mulai jual senbei sejak 30 tahun lalu, bukan? Sebelumnya toko ini toko kue-kue khas Jepang. Ayahmu ya seenaknya mengubah jadi toko senbei. Obacan jadi kangen makan yokan. Sakoto membayangkan agar-agar khas Jepang yang dibuat dari selai kacang merah dan gula. Naho mencibir, tepat saat seorang pria berperawakan kecil yang mengenakan setelan abu-abu mendorong pintu kaca dan masuk ke toko. "Selamat siang," sapa pria itu santun sambil menundukkan kepala. "Oh, Takurasan, maaf karena meminta Anda datang di tengah udara panas begini," seru Satoko. "Tidak apa-apa, ini sudah pekerjaan saya. Lagi pula ini sudah menjelang sore, jadi udara terasa lebih sejuk. Tapi memang saya menyerah kalau harus pergi di siang bolong. Anda pasti lelah. Silakan masuk, biar saya buatkan minuman dingin." Satoko mengajak Takura ke ruang duduk. "Tidak usah. Jika Anda tidak keberatan, cukup di sini saja." Takura lalu menggambar bentuk segi 4 di udara dengan telunjuknya. Untuk hari ini selesai di halaman 6. Besok saya akan baca di halaman 7. Terima kasih. Bye.